Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara yang kami hormati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan dan anugerah, nikmat iman, Islam, juga kesehatan. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita belajar bahasa Arab menggunakan metode ad-dzikri, belajar bahasa Arab semudah berzikir. Level yang kedua bertajuk kajian i'rabul Quran, belajar kaidah bahasa Arab langsung dari Al-Quran. Malam hari ini insyaallah kita akan masuk pada pertemuan yang ke-32, pembahasan ayat yang ketiga, i'rab ayat yang ketiga dari surat Al-Kafirun. Sebelumnya kita awali dengan murajaah materi ad-dzikri level yang pertama pada bagian doa-doa dan artinya. Pada halaman 10 kita baca bersama-sama. Wahid, itsnan, tsalatsa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami akan kembali. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala laki-laki dan perempuan. Ghufranaka, aku mohon ampunanmu. Bismillah, dengan nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja. Tidak ada sebelumnya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah. Allahumma
waftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu karuniamu. Assalamualaikum. Semoga keselamatan diberikan kepada kalian. Bismillah, dengan nama Allah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan ini kepadaku dan memberikannya rezeki bagiku tanpa daya dan kekuatan dariku. Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah. Maha suci Allah yang telah menurunkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan kami pasti akan kembali kepada Rabb kami. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, serta sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku ketika aku masih kecil. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Dengan kita murojaah doa-doa, bagi yang mungkin belum hafal bisa hafal, kemudian yang sudah hafal bisa memahami maknanya, sehingga doanya insya Allah akan lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagi yang mungkin kadang lupa tidak membaca, ya dengan kita murojaah doa-doa ini, insya Allah kita akan kembali teringat dan mengamalkannya. Berikutnya kita lanjutkan dengan murojaah materi pertemuan sebelumnya, i'rab dari ayat yang kedua surat Al-Kafirun pada halaman 93. Kita baca ayat dan artinya. Wahid, ithnan, thalatha. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kemudian i'rabnya la harfu nafyin mabniun 'ala sukuni. A'budu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamat raf'ihi ad-dhammatu wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Ma ismun mawsulun mabniun 'ala sukuni
nasbin maf'ulun bihi. Ta'buduna fi'lun mudhari'un marfu'un bi thubutin nuni li'annahu minal af'alil khamsah. Wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun wal maf'ulu bihi mahdhufun wat taqdiru ta'budunahu wasilatul mawsuli la mahalla laha minal i'rab. Dari ayat yang kedua kita belajar kaidah yang ke-31 tentang af'al khamsah, diambil dari kata ta'buduna. Ta'buduna dalam ilmu nahwu dia termasuk golongan af'al khamsah, 5 isim yang unik yang memiliki ciri-ciri bersama dengan alif itsnain, wawu jamaah seperti dalam ayat ini bersama dengan wawu jamaah, ataupun ya mukhatabah. Ada 5 fi'il, wazannya atau polanya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Jadi pada kaidah ke-31 kita mengenal ada istilah af'al khamsah, isim yang fi'il yang 5. Kalau dulu ada asma khamsah, isim yang 5. Kalau sekarang af'al khamsah. Yang kemarin sudah kita bandingkan antara asma khamsah dengan af'al khamsah. Ada isim yang 5, ada fi'il yang 5. Kemudian yang perlu diperhatikan di situ berkaitan dengan i'rab, marfu', mansub dan majzum. Tanda dari rafa atau marfu' fi'il yang termasuk af'al khamsah yaitu nunnya tetap ada, tidak hilang. Kalau kita perhatikan semua af'al khamsah itu diakhiri dengan nun. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Kalau nunnya masih ada, itu berarti dalam hal i'rab dia hukumnya marfu'. Tapi kalau nunnya sudah hilang, itu berarti sudah berubah hukum. Bisa jadi mansub atau majzum. Ya, kalau kita mau membaca dalam Al-Quran ada ta'lamuna, itu termasuk asma'ul af'al khamsah. Hukumnya apa? Pasti marfu'. Kenapa? Karena nunnya masih ada. Tapi kalau ta'lamu dalam ayat yang lain ta'lamuna, dalam ayat yang lainnya ta'lamu tanpa na, berarti di situ ada perubahan hukum, ada perubahan i'rab. Bukan lagi marfu', tetapi bisa jadi mansub atau majzum. Jadi di sini kita mengenal tentang af'al khamsah. Tanda i'rabnya atau tanda i'rabnya ketika marfu' nunnya tetap ada, ketika mansub ataupun majzum nunnya hilang. Ya, secara ringkas kaidah dari af'al khamsah demikian. Berikutnya kita lanjutkan i'rab ayat yang ketiga dari surat Al-Kafirun. Saya baca, wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Berikutnya kita baca ayat ini menggunakan metode Nurul Bayan untuk mengetahui hukum-hukum tajwidnya berhuruf, sehingga ketika kita membaca Al-Quran pasti akan membaca dengan benar dalam hal hukum tajwid. Wala, silakan. Wala
mad munfasil jaiz. Alif mad munfasil jaiz. Ithnan aw arba'. Isnan aw arba'. Aw khamsu harakat. Aw khamsu harakat. Wala nun sakinah mukhfah. Nun sakinah mukhfah. Inda ta'il madmumah. Inda ta'il madmumah. Saya ulangi. Inda ta'il madmumah. Madmumah. Bihunna harakatain. Bihunna harakatain. Antu. Mim sakinah. Mim sakinah. Antum. Wala antum. Alif. Mad tabi'i harakatan. Mad tabi'i harakatan. Harakatan. Waw mad tabi'i harakatan. Abiduna. Wala antum abiduna. Alif mad munfasil jaiz. Alif mad munfasil jaiz. Ithnan aw arba'. Isnan aw arba'. Aw khamsu harakat. Aw khamsu harakat. Ain sakinah. Ain sakinah. Dal sakinah muqalqalah. Dal sakinah muqalqalah. Indal waqfi. Indal waqfi. A'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Berikutnya kita bahas tafsir ringkas dari ayat ini. Ayat yang ketiga dari surat Al-Kafirun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Kalian orang-orang kafir bukan penyembah apa yang aku sembah, yaitu Allah. Kalian orang-orang kafir bukan penyembah apa yang aku sembah dari sesembahan yang esa, sesembahan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Yang Allah adalah zat satu-satunya yang pantas untuk disembah. Adapun selain Allah tidak berhak, tidak pantas untuk disembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sesembahan yang satu, yang Maha Esa, Tuhan semesta alam, satu-satunya yang berhak dan pantas untuk disembah. Ini makna ringkas dari ayat yang ketiga. Kalau pada ayat yang kedua diawali dengan saya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu, aku tidak menyembah. Ayat yang ketiga diawali dengan antum, kalian, dan kalian tidak menyembah atau bukan penyembah. Kalimat yang dibolak-balik ya, dengan diulang-ulang menunjukkan bahwa hal tersebut
sangat tegas, sangat kuat. Tidak ada kompromi dalam hal akidah ataupun ibadah. Lakum nanti ditutup dengan ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Tidak bisa bersatu antara tauhid dan syirik maupun kekufuran. Berikutnya kita baca i'rab dari ayat ini. Wala, silakan. Wala Al-wawu harfu 'athfin mabniyun 'alal fathi la harfu nafyin mabniyun 'alas sukuni. Wana terdiri dari dua kata, wa dan la. Wa merupakan huruf athaf mabni dengan fathah wa. Sedangkan la merupakan huruf nafi, huruf yang berfungsi sebagai peniadaan, untuk meniadakan, artinya tidak. Dan ini nanti yang akan menjadi judul kita pada kaidah ke-32 tentang huruf lam atau la. Pada ayat ini jenisnya merupakan la nafiyah. La nafiyah, la yang berarti tidak atau berfungsi untuk meniadakan. Maka dalam ayat ini ya diartikan dengan tidak atau bukan. Karena di situ secara bahasa Indonesia kalau yang ditiadakan itu pelaku, maka pakai kata bukan. Kalau yang ditiadakan kata kerja biasanya pakai kata tidak. Maka di sini menggunakan kata bukan. Sama maknanya, sama-sama meniadakan. Bisa tidak, bisa bukan. Kemudian berikutnya antum dhamirun munfasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Antum merupakan dhamir munfasil, dhamir yang terpisah, mabni dengan sukun yaitu pada huruf mim. Antum menduduki posisi rafa sebagai mubtada. Berikutnya abiduna khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'u mudhakkarin salimun. Abiduna sebagai khobar, mubtadanya antum, khabarnya abiduna. Antum abiduna. Kalau satu orang anta abidun, kalau banyak antum abiduna. Marfu' hukumnya tanda rufa'nya yaitu waw, karena dia termasuk jamak mudzakkar salim. Kita sudah pernah belajar jamak mudzakkar salim. Antara contohnya abiduna. Ketika marfu' tandanya waw. Wa alamatu raf'ihi al-wawu abiduna. Tapi kalau mansub ataupun majrur tandanya bukan waw melainkan ya, menjadi abidina. Abidina. Waw juga menjadi ya. Berikutnya ma ismun mausulun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi lismil fa'ili abiduna. Ma merupakan isim mausul, kata sambung, mabni dengan sukun yaitu pada huruf alif, menduduki posisi nasab sebagai maf'ul bih atau objek dari isim fa'il abiduna. Isim fa'il abiduna. Abiduna termasuk isim fa'il. Asalnya abidun, abid.
Kalau kita belajar tasrif pasti kita akan menemui isim fa'il. Berikutnya a'budu. A'budu Fi'lun mudhari'un fi'lun mudhari'un marfu'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu ad-dhammatu wal fa'ilu wal fa'ilu dhamirun mustatirun dhamirun mustatirun taqdiruhu ana taqdiru ana wal jumlatul fi'liyatu wal jumlatul fi'liyatu silatul mawsuli silatul mawsuli la mahalla laha la mahalla laha minal i'rabi. minal i'rabi. A'budu merupakan fi'il mudhari'. Marfu' hukumnya tanda rafa'nya dhammah, a'budu. Ketika mansub a'buda, ketika majzum a'budu. Marfu'nya dhammah, mansubnya fathah, kalau majzum sukun. Beberapa kaidah kita singgung untuk mengingatkan kita agar tidak lupa dengan kaidah yang pernah kita pelajari, ya. Supaya ingat kembali dengan kaidah yang pernah kita pelajari. Kemudian fa'ilnya dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi apabila ditambahkan yaitu ana. Sedangkan jumlah fi'liyah yang dimaksud kata a'budu merupakan silatul mausul, kata yang menjelaskan isim mausul, tidak memiliki hukum dalam i'rab. Berikutnya halaman 96, kaidah ke-32, judulnya macam-macam la, diambil dari ayat ini pada kata wala, la yang berarti tidak. La sendiri sebenarnya ada beberapa macam, banyak makna, tetapi yang kita pelajari dua saja. Yang kita pelajari dua saja, ini yang paling sering digunakan. Sebenarnya banyak macamnya, tetapi yang kita pelajari hanya dua dulu. Dua ini merupakan pembahasan yang pokok, yang paling sering keluar dalam Al-Quran maupun hadis dan kitab-kitab berbahasa Arab. Paling tidak kita mau tahu ada dua jenis. Yang pertama namanya la nahiyah, la an-nahiyatu. Yang kedua la nafiyah, la an-nafiyatu. Nahiyah itu artinya melarang. Maksud dari la nahiyah, la yang berarti larangan, atau diterjemahkan dengan kata jangan. Sedangkan la nafiyah, nafiyah itu artinya meniadakan. Biasa diartikan dengan kata tidak, atau dalam ayat ini diartikan bukan. Contoh dari la nahiyah, la yang berarti larangan atau tidak. Misalnya pada ayat la tusyrik billah, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. La tusyrik, la di sini artinya jangan. Bagaimana kita tahu kalau itu la nahiyah bukan la nafiyah? Tandanya yaitu setelah la nahiyah fi'il setelahnya hukumnya majzum. Majzum itu tanda umumnya sukun. Kita perhatikan di situ tusyrik, asalnya tusyriku, tetapi menjadi tusyrik, kafnya disukun. Asalnya dhammah menjadi sukun. Itu tandanya la di situ adalah la nahiyah. Maka pasti berarti larangan, artinya jangan. Tidak mungkin ataupun pasti salah kalau kita artikan tidak. Itu larangan kok diartikan tidak, salah. Secara bahasa Arab ciri-cirinya demikian. Kalau di situ misalnya dibaca la tusyriku, berarti artinya bukan larangan. Artinya kamu tidak berbuat syirik. Kita bandingkan perbedaan antara la nahiyah dengan nafiyah. Kita ambil contoh yang pertama ini.
Kalau misalnya kita tulis la tusyriku pakai dhamma, ini artinya di sini pasti la nafiyah, la yang artinya tidak, sehingga artinya otomatis kamu tidak mensekutukan atau tidak berbuat syirik. Kita ambil padanan kata yang sesuai dengan Arabnya, tidak berbuat syirik. Perhatikan la diartikan tidak. Ciri-cirinya di sini fi'ilnya masih tetap pada asalnya, yaitu harokatnya dhamma. Sedangkan kalau kita tulis la tusyrik sebagaimana dalam ayat ini, maka ini otomatis menunjukkan bahwa la di situ artinya bukan tidak, tetapi jangan. Otomatis artinya menjadi jangan berbuat syirik. Atau kalau mau kita tambahin kamu boleh, ya kita tambahin kamu boleh, jangan kamu berbuat syirik. Ini perbandingan antara la nafiyah dengan la nahiyah. Tandanya berbeda. Oleh karena itu ilmu nahwu sangat penting. Salah membaca harokat menentukan makna atau bisa merubah makna. Oleh karena tidak ada orang yang bisa memasukkan Al-Quran. Sedikit kepalsuan saja pasti akan diketahui. Jangankan huruf, harokatnya berubah saja sudah diketahui kesalahannya. Artinya sudah jauh antara tidak dengan jangan. Ini perbedaan antara la nahiyah dengan la nafiyah. Nanti kita akan ketika kita membaca Al-Quran, kita bisa menganalisa atau meneliti mana yang termasuk la nafiyah dengan la nahiyah sebagai praktek dari pelajaran. Ya. Kalau kita ingin lebih memahami pelajaran, nanti bisa kita praktekkan ketika membaca ini termasuk la nafiyah atau la nahiyah. Kalau fi'ilnya masih tetap pada asalnya, itu pasti la nafiyah, artinya tidak. Tapi kalau fi'ilnya sudah berubah dari asalnya, itu berarti la nahiyah, artinya jangan. Contoh la nahiyah berikutnya, la tufsidu fil ardi. Artinya jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Kita perhatikan la tufsidu. Kenapa bisa di situ diartikan jangan? Kita lihat di situ tufsidu asalnya bukan tufsidu. Itu asalnya tufsiduna, ada huruf nun, termasuk af'al khamsah. Berarti sudah berubah dari asalnya, menunjukkan bahwa la di situ telah merubah bentuk atau merubah ciri dari fi'il tersebut. Yang sebelumnya ada nunnya menjadi hilang. Berarti itu tandanya termasuk la nahiyah, sehingga artinya jangan. Salah kalau diartikan tidak. Meskipun secara umum la itu artinya tidak, tetapi tidak semua la artinya tidak. La secara umum artinya tidak, tetapi tidak mesti semua la itu pasti artinya tidak. Ada juga la yang berarti jangan, namanya la nahiyah. Ini la yang pertama. Kemudian la yang kedua namanya la nafiyah. Contoh dalam ayat Al-Quran, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. La ta'lamuna. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Perhatikan kata la ta'lamuna. Setelah la ada kata ta'lamuna. Ta'lamuna termasuk af'al khamsah. Bentuknya tidak berubah, nunnya masih ada. Itu menunjukkan bahwa la di situ tidak merubah apapun, sehingga pasti la nafiyah.
Sehingga pasti artinya tidak. Tidak mungkin artinya jangan. Tidak mungkin artinya jangan. Kalau artinya jangan, nanti bukan la ta'lamuna, tetapi la ta'lamu, nunnya hilang. Kalau nunnya hilang, ya itu berarti tanda-tanda bukan lagi la nafiyah, tetapi la nahiyah. Contoh kedua termasuk la nafiyah, yaitu la pada kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. La di situ termasuk la nafiyah. Kalau pada contoh-contoh sebelumnya itu masuk pada fi'il, kalau yang ini masuk pada isim. Ilaha itu termasuk isim. Nanti ada pembahasan tersendiri, Dan la ilaha illallah ada i'rab khusus. La ilaha illallah ada i'rab khusus. Insyaallah pada kesempatan yang lain akan kita jelaskan i'rab dari la ilaha illallah. Akan tapi secara arti yang tepat, tidak ada sesembahan yang benar, harus ada kata yang benar. Dalam i'rab nanti akan dibahas oleh para ulama. Di situ ada kalau kita mau tulis secara lengkap, makna dari la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin atau la ilaha haqqun illallah, berhubungan dengan kata Allah. Nanti ada i'rabnya tersendiri, sehingga artinya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Atau boleh juga tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, begitu juga boleh. Tetapi kalau hanya diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, ini kurang tepat secara makna, secara i'rab, secara ilmu nahwu kurang tepat. Nanti ada pembahasan tersendiri. Sehingga artinya bisa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, atau tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kembali ke pembahasan kita, ada dua macam la yang kita pelajari. Pertama la nahiyah, yang kedua la nafiyah. Ciri-ciri dari la nahiyah, dia merubah hukum ataupun bentuk fi'il setelahnya menjadi majzum. Tanda umumnya sukun. Sedangkan la nafiyah itu tidak merubah fi'il setelahnya, sehingga fi'il setelahnya tetap tidak berubah. Contohnya la tusyriku dengan la tusyrik. Kalau la tusyriku, la nafiyah, artinya kamu tidak berbuat syirik. Tetapi kalau disukun la tusyrik, maka artinya di situ la-nya merupakan la nahiyah, artinya jangan berbuat syirik. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita sudah belajar atau memahami ilmu nahwu, maka itu akan mempermudah bagi kita untuk kapan memulai membaca kalimat ataupun berhenti. Karena secara kaidah berhenti membaca Al-Quran ataupun memulai membaca Al-Quran dari kata yang mana, itu berkaitan dengan dua hal, dengan ilmu nahwu dan ilmu tafsir. Kalaupun tidak ada tanda waqaf, kita mau berhenti boleh saja, asalkan tidak merusak makna. Dan hal itu tidak dapat diketahui kecuali dengan belajar ilmu nahwu dan tafsir. Kalau kita melihat mushaf Rasm Utsmani, ya, mushaf Madinah, itu ada yang 3 baris tidak ada tanda waqaf. Kalau kita tidak memahami maknanya, terkadang sulit mau berhenti di mana. Kadang juga mau berhenti takut nanti salah. Mau memulai dari kata yang mana, kadang mau memulai juga khawatir tidak pas maknanya. Maka itu semua akan sedikit demi sedikit terbantu dengan kita belajar ilmu nahwu dan tafsir. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, sehingga ketika membaca Al-Quran itu tidak mesti berhenti pada tanda waqaf.
tidak mesti berhenti pada tanda wakaf. Oleh karena itu kalau kita mendengarkan bacaan para imam yang sudah dikenal, yang sudah diakui, mereka ketika membaca Al-Quran banyak yang berhenti seakan-akan menurut kita sembarangan atau di sembarang tata, tetapi tidak. Mereka berhenti itu memperhatikan ilmu nahwu ataupun makna dan juga tafsir, sehingga terkadang mereka dalam satu baris bisa berhenti 2 kali. Terkadang kalau nafasnya panjang bisa 2 baris dan seterusnya. Tidak mesti ketika membaca Al-Quran sesuai dengan tanda-tanda wakaf. Tanda-tanda wakaf itu untuk membantu bagi yang tidak memahami bahasa Arab. Saudara-saudara yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, demikian pembahasan i'rab ayat yang ketiga dari surat Al-Kafirun dan kaidah ke-32 tentang macam-macam la. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan dengan pembahasan i'rab ayat yang keempat dari surat Al-Kafirun dan kaidah yang ke-33 tentang silatul mausul. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Di kalimat khasyiya rabbah dibaca khasyiya rabbah gitu. Itu kebiasaan lagu gitu. Biasanya imam itu, sebagian imam ya, itu ada yang setiap membaca di akhir ayat mesti dowo. Ya misalnya baca apa ya, misalnya ad-duha misalnya, wal duha wal laili idza saja, panjang-panjang. Bagian yang terakhir meskipun pendek ya tetap panjang. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Salah besar. Karena dia lagu saja, pokoknya sing bagian terakhir itu dawa dewi, penutup ya, sebagai penutup. Dan ini kesalahan. Membaca Al-Quran itu yang pokok, yang wajib ilmu tajwid, bukan lagu. Lagu itu nomor 2, sunnah. Membaca Al-Quran dengan merdu itu sunnah. Sedangkan membaca Al-Quran dengan tajwid wajib, karena Al-Quran diturunkan dengan tajwid. Sehingga tidak benar kalau dia memanjangkan setiap akhir ayat meskipun sebenarnya tidak panjang. Yang sebenarnya panjang biasa jadi panjang sekali, yang tidak panjang jadi panjang, semuanya salah. Kalau yang panjang biasa jadi panjang sekali itu masih kesalahan kecil. Misalnya pada ayat surat Al-A'la misalnya, ayat yang terakhir, inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sebenarnya ada 2 rakaat. Hukumnya mat tabi'in. Tetapi karena dia punya lagu biasa gitu, tiap akhir ayat dipanjangkan, akhirnya jadi suhufi Ibrahim wa Musa. Tadi lagu panjang. Ini salah, tapi salah kecil, tidak merubah makna. Tapi kalau yang pendek dipanjangkan itulah yang merusak. Terkadang mengubah makna, kadang menjadi maknanya tidak diketahui. Yang jelas itu termasuk kesalahan, bisa jadi salah besar, bisa jadi salah kecil. Maka itu tidak boleh. Sekali lagi, patokan dalam baca Al-Quran ilmu tajwid itu kewajiban, pokok. Sedangkan lagu ataupun suara yang bagus itu nomor 2. Sehingga tidak boleh mengutamakan yang sunnah di atas wajib, mengutamakan lagu ataupun suara yang bagus di atas ilmu tajwid yang hukumnya wajib. Demikian. Saudara-saudara yang kami hormati, rahimani wa rahmatullah, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.